Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, bertemu kembali kita dalam program pembelajaran kita yaitu Bedah Nahwu Durusullughah Al-Arabiyyah la ghairi natiqin biha, ya, dengan pembahasan kitab Bedah Nahwu Durusullughah, ya, jilid yang pertama. Baik. Sekarang kita telah sampai ke pelajaran yang ke-6, yaitu Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai membahas, kita akan berikan informasi yang mengenai pokok-pokok pembahasan dalam dars ini, yaitu yang pertama adalah hadhihi, yang kedua adalah pengenalan jumlah, yang ketiga mubtada dan khabar. Baik, kita mulai dengan yang pertama, hadhihi. Hadhihi adalah isim isyarah, ya, sebagaimana hadza. Namun hadza digunakan untuk muzakkar, hadhihi digunakan untuk muannas. Nah, jadi intinya hadhihi itu isim isyarah untuk dekat, ya, kata tunjuk untuk dekat, untuk muannas, ya, dan dia untuk mufrad, ya, untuk tunggal, ya. Jika kita melihat satu benda, ya, dan dia dalam kategori muannas dan bendanya cuma satu dan dekat, itu kita gunakan hadhi. Contoh, hadhi haqibatun. Haqibatun di samping kita, kita tunjuk ini adalah tas. Karena tas haqibah, ya, diakhiri oleh ta marbutah, maka kita tunjuk dengan hadhi. Baik. Kenapa? Karena umumnya isim muannas diakhiri dengan ta marbutah. Umumnya, ya, karena memang ada di antara isim-isim muannas yang tidak ada ta marbutahnya, namun dia diilhaqkan atau dikategorikan menjadi isim muannas, sebagaimana yang akan kita temui nanti di buku ini, ya. Baik. Namun satu tambahan sedikit, ya, mengenai isim muannas, ya. Oleh karena itu, kita harus tahu apa itu isim muannas, perinciannya, ya, sehingga kita bisa menggunakan hadhihi pada saat yang tepat, ya. Contoh, ya, atau ya, contoh, ada Muawiyah. Muawiyah diakhiri ta marbutah, ya. Namun hakikatnya dia bukan perempuan. Kalau kita gunakan hadhihi Muawiyah, khata', ya. Kalau kita hanya beralasan isim muannas itu ada ta marbutah di akhirnya, ya. Oleh karena itu, kita harus tahu jenis-jenis isim muannas. Nah, Syekh Al-Washabi dalam syarah Tuhfatul Washabiyah, syarah matan Al-Jurumiyah, beliau membagi isim muannas yang berkaitan dengan alam 3, yaitu muannas lafzi, muannas ma'nawi, dan muannas lafzi dan ma'nawi. Baik. Apa itu muannas lafzi? Muannas lafzi, muannas secara lafaz, seperti Muawiyah, Hamzah, Thalhah. Ini adalah muannas, bentuk muannas secara lafaz. Lafaznya muannas, tapi maknanya bukan muannas. Hamzah, Thalhah, Muawiyah dia laki-laki, ya. Namun lafaznya lafaz muannas. Nah, yang seperti ini kita nggak gunakan hadhihi, ya, karena hakikatnya dia adalah muzakkar. Baik. Kemudian muannas ma'nawi. Contoh Maryam, Su'ad, ya. Ini nggak ada tanda-tanda ta marbutah di akhirnya, nggak ada, ya. Namun maknanya atau hakikatnya dia adalah perempuan. Nama Maryam digunakan untuk perempuan, begitu juga Su'ad. Nggak mungkin kita gunakan hadza Maryam, khata', ya. Kita gunakan hadhihi Maryam. Kenapa? Karena dia adalah muannas ma'nawi. Hakikatnya dia muannas. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ini, ya, sangat bermanfaat bagi kita agar kita tidak terjatuh kesalahan dalam menetapkan isim isyarah atau kaidah-kaidah nahwunya yang berkaitan dengan muannas. Kemudian yang ketiga, muannas lafzi dan ma'nawi. Nah, ini sudah jelas dan terang benderang. Contoh apa? Aisyatu, Fatimatu, Khadijatu, jelas ini muannas, ya. Lafaznya muannas, maknanya juga muannas, ya. Baik, itu tafsir atau penjelasan muannas dalam sisi yang berkaitan dengan nama, ya. Nanti di kitab ini, di Durusullughah, di Dars As-Sadis, itu ada kategori yang dikategorikan muannas, namun dia tidak ada ta marbutahnya juga. Baik. Kemudian pembahasan pokok yang kedua, yaitu pengenalan jumlah, ya.
Taib. Jumlah itu kita bisa artikan simpelnya adalah kalimat. Ya. Artinya adalah kalimat. Nah, sebagaimana Indonesia kalimat ada kalimat sempurna, ada kalimat yang tidak sempurna. Dalam bahasa Arab ada jumlah mufidah, ada jumlah ghairu mufidah. Nah, ketika kita bicara tentang jumlah, tolong digarisbawahi, jumlah yang kita bicarakan di sini adalah jumlah mufidah, bukan jumlah ghairu mufidah. Ya, kalimat yang sempurna, bukan kalimat yang tidak sempurna. Taib. Nanti pembahasan masalah jumlah ada di pembahasan kitab Risalah Nawiyah nanti. Ya, Anda bisa baca bukunya Risalah Nawiyah yang kita bikin, diterbitkan oleh Yayasan Sahibul Quran wa Sunnah. InsyaAllah kita akan bikin juga serial pembahasannya di video dan diupload di YouTube insyaallah. Nah, jumlah ini terbagi dua. Ya, silahkan lihat di whiteboard kita. Ya, jumlah. Ya, jumlah terbagi dua. Ada fi'liyah, ada ismiyah. Nah, jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il atau kalimat yang diawali oleh fi'il. Contoh, qama Zaidun. Qama ini adalah fi'il. Ya, fi'il ini. Ya. Kemudian jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Ya. Contoh, Zaidun qaimun. Zaidun ini isim. Ya. Zaidun itu adalah isim. Oleh karena itu, setiap kalimat yang diawali oleh isim maka dia masuk jumlah ismiyah. Setiap kalimat yang diawali oleh fi'il itu adalah kalimat fi'liyah. Ya, faham? Baik. Nah, yang berkaitan dengan jumlah adalah salah satunya adalah mubtada dan khabar. Ya. Ini kita akan bahas sedikit di darsus tsani, di darsus sadis, nanti juga akan dibahas agak lebih dalam lagi di pelajaran yang berikutnya. Nah, kita sudah bahas sedikit mengenai mubtada dan khabar. Apa itu mubtada dan apa itu khabar? Baik. Di matan Jurumiyah mengatakan mubtada itu adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat. Ya, dan dia terbebas dari amil-amil lafziyah. Ya, isim marfu, ya, isim marfu yang terletak di awal kalimat, ya, dan dia terlepas dari terbebas dari amil-amil lafziyah. Ya, taib. Amil-amil lafziyah seperti apa? Ya, kita langsung aja baca aja ini. Contohnya al-ghurfatu maftuhatun. Ya, al-ghurfatu maftuhatun. Taib. Al-ghurfatu ini isim marfu bukan? Ya, tanda rafa'nya apa? Dhammah. Ya. Tanda rafa'nya dhammah. Sementara ada alif lam, ya. Alif lam di sini ini menunjukkan ma'rifah. Satu lagi, ya, ketentuan mubtada. Kita baca aja langsung ya. Ketentuan mubtada di kitab Bedah Nahwu Durusul Lughah. Taib. Biar lebih jelas memahaminya. Ketentuan mubtada, ya, yang kita pelajari dalam pelajaran ini. Yang pertama, mubtada ada di awal kalimat. Ya. Mubtada ada di awal kalimat. Ini umumnya, ya. Karena nanti ada kasus mubtada di akhir kalimat. Nanti kita akan bahas itu. Yang sekarang kita fokus aja dulu bahwa mubtada ada di awal kalimat. Yang kedua, asal mubtada adalah isim ma'rifah. Asal mubtada adalah isim ma'rifah, tidak isim nakirah. Tapi nanti juga kita akan temui ada isim nakirah yang menjadi mubtada. Ada kasus-kasusnya. Nanti kita bahas. Yang sekarang kita fokus dalam hal ini, asal mubtada adalah isim ma'rifah. Taib. Kemudian mubtada asalnya isim mu'rab. Isim mu'rab, ya. Isim dari sisi bangunannya ada mu'rab dan mabni. Mu'rab adalah isim yang berubah akhirannya. An, in, un. Isim mabni, isim yang tidak berubah akhirannya. Keadaannya tetap satu. Ya. Taib. Kemudian, ya, mubtada asalnya isimnya mu'rab. Asal. Ya. Namun, ya, mubtada bisa juga berupa isim mabni. Ya. Isim mabni yang dibolehkan menjadi mubtada yaitu beberapanya dhamir, isim isyarah, isim mausul dan isim syarat. Isim dhamir itu mabni. Isim isyarah itu mabni, ya. Tapi isim-isim ini boleh menjadi mubtada, ya. Nah. Kemudian dapat berubah masdar muawwal dari an fi'il. Ya, dapat berupa masdar muawwal dari an fi'il dan ini tidak kita dapati contoh-contohnya di dars ke-6 ini. Di dars yang berikutnya akan ada. Namun ini hanya memberikan penjelasan tentang ketentuan mubtada agar para pemirsa bisa memahaminya, ya, dan bisa merujuk ke kitab ini. Taib. Sekarang kita lihat, ya, dengan contoh ini. Al-ghurfatu maftuhatun. Al-ghurfah
ya ini dia ma'rifah bukan? Ya, kemarin kita udah bahas di dars as-sani kalau nggak salah, sani atau as-salis mengenai ma'rifah dan nakirah. Dia ma'rifah. Kenapa? Karena ada alif lam. Ya, karena ada alif lam. Naam. Kemudian marfu. Sah, ya. Karena dia tandanya dhammah, marfu, tanda rafa'nya dhammah. Ya. Silakan rujuk ke kitab kami mengenai rafa', nasab dan majrur, ya. Nah, untuk sekilas informasi untuk bisa mengantar para pemirsa, dhammah di sini adalah tanda rafa', ya. Maka ini dinamakan isim marfu dan dia di awal kalimat. Betul nggak? Ya, di awal kalimat. Maka ini termasuk mubtada, ya. Dan dia terlepas dari amil-amil lafziyah. Apa itu amil-amil lafziyah? Ya, amil-amil lafziyah bisa berupa huruf jar, fi, atau inna wa akhwatuha. Ya, inna. Ya, kalau kita masukin di sini fi misalnya, ya. Afwan. Kita masukin sini fi. Fi, ya kan? Nah, ketika fi masuk ke sini, ini al-ghurfah bukan lagi mubtada dan otomatis dia bukan marfu lagi melainkan majrur. Ya, tanda majrurnya kasrah karena kemasukan fi. Nah, fi ini adalah amil lafziyah. Kalau dia masuk sini, maka al-ghurfah bukan lagi mubtada. Nah, oleh karena itu, ya, kita bisa simpulkan di sini al-ghurfatu, ya, al-ghurfatu adalah mubtada. Karena dia di awal kalimat dan dia isim ma'rifah dan dia terbebas dari amil-amil lafziyah. Taib. Kemudian khabar. Apa itu khabar? Khabar adalah, ya, di dalam syarah Qatrun Nada, ya, Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan khabar adalah isnad ilaih. Isnad ilaih. Nah, di dalam Jurumiyah khabar dikatakan oleh penulisnya khabar adalah isim marfu', ya, yang diisnadkan atau yang disandarkan kepada ke mubtada'nya untuk penjelas mubtada'. Namun di sini ada kekurangan, ada kelemahan pendapat ini. Kenapa? Karena khobar tidak selalu isim. Ya, terkadang dia sifat. Ya. Dalam bentuk lain bukan isim. Naam. Baik. Perhatikan ini. Ya. Perhatikan ini. Ya, sementara tadi Syekh Abdul Fauzan mengatakan di dalam syarah Qatrun Nada, Ta'jilun Nada, ya, beliau mengatakan khabar adalah isnad ilaih. Maksudnya yang disandarkan kepada mubtada'nya dan berfungsi sebagai penjelas mubtada'. Ya, berfungsi sebagai penjelas mubtada'. Perhatikan maftuhatun. Ini. Maftuhatun, ya. Maftuhatun datang, ya, disandarkan maknanya kepada al-ghurfah, kan? Kalau kita baca al-ghurfah, tulisnya apa artinya? Ruangan itu. Ruangan itu. Nah, datang maftuhatun, ya. Maftuhatun artinya terbuka. Nah, maftuhatun diisnadkan atau disandarkan maknanya kepada al-ghurfah. Ya. Untuk apa? Untuk menjelaskan keadaan al-ghurfah. Ya, menjelaskan keadaan mubtada. Otomatis dalam kondisi ini kita bisa pastikan bahwa maftuhatun adalah khabar. Karena khabar adalah fungsinya sebagai isnad ilaih yang menjelaskan kepada kondisi mubtada. Dan perhatikan di sini artinya apa? Al-ghurfatu, ruangan itu maftuhatun, ruangan itu terbuka. Dan maftuhatun di sini adalah penjelas bagi mubtada dan kita bisa tentukan ini adalah khabar. Kemudian maftuhatun apakah isim? Enggak. Ya, tidak isim, ya. Baik. Naam. Contoh yang kedua, ya. Muhammadun talibun. Ya, Muhammadun talibun. Ya. Ini Muhammad adalah isim ma'rifah, betul nggak? Alam. Ya, alam dan dia isim ma'rifah. Berada di awal kalimat. Betul? Sahih? Ya. Dan dia terlepas dari atau terbebas dari amil-amil lafziyah. Kalau seandainya saya masukin di si inna. Ya. Inna masuk kepada Muhammad, maka Muhammad ini bukan lagi terlepas dari amil lafziyah. Maka Muhammad bukan lagi marfu, ya. Karena kemasukan inna dia bisa jadi harakatnya menjadi fathah, menjadi inna Muhammadan. Nah, oleh karena itu ketika masuk inna, Muhammad bukan lagi mubtada, melainkan dia jadi isim inna. Mengenai inna akan kita bahas di pembahasan jilid 2. Namun yang pasti yang kita bahas saat ini adalah mengenai mubtada dulu, ya. Dan itu kita contohkan untuk membuktikan,
ya, bahwa ketentuan-ketentuan mubtada seperti ini adanya, ya. Muhammadun adalah mubtada adalah isim marfu, ya. Isim marfu berada di awal kalimat dan dia terbebas dari amin lafziyah. Ketika masuk amin lafziyah, maka dia bukan mubtada lagi, ya. Perhatikan ini mubtada Muhammadun. Kemudian yang kedua ada talibun. Talibun. Artinya apa? Seorang pelajar, siswa, ya. Talibun ini apa? Ya. Kalau kita perhatikan, kalau kita artikan Muhammadun talibun, Muhammad adalah seorang pelajar. Naam. Dari maknanya kita tahu bahwa talibun datang untuk memperjelas apa kalimat yang di awal atau kata yang di awal, yaitu Muhammad. Nah, dari sini kita bisa pastikan bahwa talibun adalah khabar, ya. Talibun diisnadkan kepada Muhammad. Fungsinya apa? Untuk memperjelas apa keterangan bagi Muhammad. Yaitu ketika Muhammad kemudian datang talibun untuk menjelaskan bahwa Muhammad itu adalah seorang pelajar. Nah, di sini kita bisa pastikan talibun adalah khabar. Dan di sini, ya, talibun adalah isim, ya, isim. Jadi di dalam jurumiyah, di matan jurumiyah mengatakan khabar itu isim marfu. Benar dia marfu, dhammah zahirah, ya. Isim marfu yang datang untuk memperjelas mubtada. Namun perlu dipahami bahwa tidak selamanya khabar berbentuk isim. Bisa berbentuk dengan yang lain. Contoh yang ini, ya. Taib. Kemudian di sini juga, ya, di dalam dars 6, ya, kita juga menemui contoh-contoh isim muannas, ya, kembali ke isim muannas sedikit. Isim muannas yang dia tidak ada ta marbutohnya. Contohnya adalah beberapa anggota badan, ya, seperti yad, ya, beberapa anggota badan yang berpasangan, seperti yad, uzunun, ya, yad tangan berpasangan, ya, kanan kiri, uzunun telinga kanan dan kiri, ainun mata kanan dan kiri, rijlun. Nah, anggota badan yang berpasangan ini diilhakkan atau dikategorikan dalam bentuk muannas, ya. Oleh karena itu, kalau kita menunjuk anggota badan yang berpasangan ini, kita gunakan hadhihi, bukan hadza. Hadhihi yaddun, hadhihi udhunun, hadhihi ainun, hadhihi rijlun. Baik, semoga bisa difahami, ya. Sekarang waktunya kita membaca Durusul Lughah Al-Arabiyah yang dikeluarkan oleh Jami'ah Madinah. Bagaimana tatbiq, ya, kaidah-kaidah nahwu yang ada di dalam Durusul Lughah ini, ya, yang tadi kita bahas dari kitab Bedah Nahwu Durusul Lughah. Baik, yang pertama kita langsung baca aja hiwarnya, ya. Hadhihi, ya, artinya ini, ya, untuk muannas, ya. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ini adalah anak laki-lakinya Hamid dan ini adalah anak perempuannya Yasir. Naam. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun, ya. Anaknya Hamid duduk, ya, dan anaknya Yasir dan anak perempuannya Yasir berdiri, ya. Man hadhihi? Siapa ini? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ini adalah saudara perempuannya insinyur. Ahiyya aidan muhandisatun? Apakah dia juga seorang insinyur perempuan? La, hiya tabibatun. Tidak, dia adalah dokter wanita. Sayyaratun man hadhihi? Ya. Mobil siapa ini? Ya. Hadhi sayyaratul mudiri. Ini adalah mobil kepala sekolah. Ma hadhihi? Apa ini? Hadhihi mikwatun. Ya. Hadhihi mikwatun. Ini adalah setrikaan. Ya, taib. Tambahan sedikit mengenai hadhihi. Hadhihi bisa digunakan untuk aqil dan ghair aqil. Ya, perhatikan contohnya di sini. Hadhihi bintu Yasirin. Bintu adalah aqil, ya, manusia. Naam. Sayyaratun, hadhihi sayyaratun. Sayyaratun adalah ghair aqil, ya. Jadi hadhihi isim isyarah untuk muannas lil qarib ini bisa digunakan untuk aqil dan ghair aqil. Taib. Liman hadhihi? Milik siapa ini? Hadhi li Khalidin. Ya, hadhihi li Khalidin. Ini adalah milik Khalid.
Nah, tambahan sedikit lagi, ya. Li di sini ya adalah huruf jar. Huruf jar yang memiliki makna kepemilikan, ya. Maka makna hadhihi li Khalidin adalah ini miliknya Khalid, ya. Ada rajatu Anasin hadhihi, ya. Apakah sepeda Anas ini? Ya, perhatikan ada rajatu Anasin. Darajatu Anasin bentuknya seperti apa ini? Bentuknya idhafah. Darajah adalah mudhaf, Anasin adalah mudhafun ilaih, ya. Naam, la hadhihi darajatu Ammarin hadhihi jadidatun. Tidak, ini adalah sepedanya Ammar, ya. Ini jadidatun, ini baru, ya, tayyib. Wa darajatu Anasin qadimatun. Sedangkan, ya, dan darajah dan bisa kita artikan dengan sedangkan, ya. Sedangkan sepeda Anas lama, qadimatun, ya. Tayyib. Hadhihi sa'atu Aliyin hiya jamilatun jiddan. Ya, ini adalah jamnya Ali, ya, dia sangat indah sekali. Nah, hadhihi mil'aqatu wa hadhihi qidrun. Ini adalah sendok dan ini adalah panci. Perhatikan, qidrun, ya, salah satu bentuk muannas, ya. Qidrun ini salah satu diilhaqkan kepada muannas. Di sini enggak ada ta marbutah. Ya, di sini enggak ada ta marbutah, tapi kita gunakan hadhihi untuk isim syarahnya, menunjukkan qidrun, ya, diilhaqkan kepada, dikategorikan kepada muannas. Taib. Al-mil'aqatu fil qidri, ya. Sendok itu di dalam panci. Hadhihi baqaratul fallahi. Ini adalah sapinya Pak petani, ya, sapinya petani. Hadza anfun wa hadza famun, ya. Ini adalah hidung dan itu adalah ini adalah hidung dan ini adalah mulut, ya. Ini adalah hidung dan ini adalah mulut. Nah, famun dan anfun kategorinya masuk muannas, mudzakkar, ya. Kemudian hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Perhatikan udhunun dan ainun, isim isyarahnya dipakai hadhihi, ya. Dua anggota badan yang berpasangan, ya, diilhaqkan kepada muannas, dikategorikan kepada isim muannas, maka digunakan hadhihi sebagai isim isyarahnya. Kemudian wa hadhihi yaddun wa hadhihi rijlun. Yad dan rijlun, kaki, ya, berpasangan, ya, diilhaqkan atau dikategorikan kepada isim muannas, maka digunakan hadhihi. Taib. Inilah penjelasan mengenai ad-darsu sadis, ya. Silahkan dibaca Iqra, tamrinnya ada Iqra dan waktub, ya. Iqra, waktub, ya, bacalah dan tulislah sambil difahami maknanya, ya, dan sekaligus baca kitab bedah nahunya untuk memahami kaidah-kaidah yang tadi saya jelaskan. Sampai di sini pembelajaran darsus sadis. Insyaallah kita akan bertemu kembali di waktu yang akan datang membahas dars yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.